Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Baladasatar, saya dari kelas 2 Demat ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang security pada Y2 Framework. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini kita akan mempelajari tentang beberapa security yang ada pada Y2 Framework, yaitu ada authentication, kemudian ada authorization, ada working with password, ada cryptography, kemudian ada view security, out client, dan juga best practices-nya. Nah, sekarang kita masuk ke authentication. Nah, authentication ini atau bahasa Indonesianya autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah benar dirinya. Nah, biasanya kita lakukan pada saat kita melakukan login, yaitu dengan memasukkan email dan juga password, ataupun username dengan password. Nah, itu adalah proses autentikasi. Nah, untuk autentikasi ini juga ada beberapa jenisnya, yaitu salah satunya adalah multi-factor authentication yang memerlukan token ataupun kode verifikasi yang dikirimkan oleh sistem. Kemudian kita lanjut pada proses authentication-nya. Nah, di sini pada Y2 Framework, jika kita menggunakan basic template, di sini kita bisa mencarinya pada web.php, sedangkan jika kita menggunakan advanced template, kita bisa mencarinya pada main.php. Kemudian ini adalah contoh proses autentikasinya menggunakan user models. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi dari user tanpa melakukan login jika kita merupakan developernya. Nah, di sini Y menyediakan caranya untuk mendapatkan ID, kita bisa menggunakan $app user ID. Kemudian jika kita ingin mendapatkan username-nya, kita bisa mendapatkannya dengan mendapatkan $app user identity username. Nah, untuk menambahkan kode ini kita perlu menggunakan atau using Y-Web usernya. Kemudian kita lanjut, sekarang kita ada authentication event. Nah, untuk event ini adalah event yang terjadi ketika kita melakukan autentikasi. Nah, di sini ada beberapa eventnya, yaitu ada event before login, sebelum login. Jadi kita akan mendapatkan event itu, kemudian ada event after login, sebaliknya setelah login. Kemudian ada event before logout, sesaat sebelum kita logout, maka akan ada event tersebut. Kemudian ada event after logout, jadi setelah logout kita bisa mengatur eventnya. Dan juga ada beberapa event lainnya. Nah, kemudian kita lanjut pada authorization. Authorization ini berbeda dari authentication tadi. Nah, authorization ini adalah proses untuk memverifikasi apakah seseorang user atau pengguna berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi, user memiliki hak-hak tertentu yang sudah ditentukan. Nah, di sini pada Y2, authorization melibatkan beberapa komponen. Ada access control filter dan juga RBAC atau Role Based Access Control. Nah, sekarang kita masuk pada Access Control Filter atau level pertamanya. Nah, level pertama ini kita bisa mengatur apa saja yang bisa diakses oleh user, action apa saja. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Kita bisa di sini untuk penjelasannya. Property only, di sini kita bisa lihat only, login, logout, sign up. Nah, ini adalah property only-nya. Nah, property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Jadi misalkan kita mempunyai akses action login, logout, dan sign up, hanya itu yang bisa diakses. Sedangkan jika kita memiliki action lain selain 3 action ini, maka user tidak akan bisa mengaksesnya. Kemudian di sini ada property rules. Nah, rules di sini dalam bentuk array yang ada beberapa isinya. Di sini rules ditetapkan ada allow true. Jadi misalkan rulesnya kita allow-nya membuat false, maka tidak akan bisa masuk. Dan di sini ada action yang bisa diakses. Ada login sign up dan juga ada roles. Nah, roles ini ada 2. Di sini ada tanda tanya dan juga add. Nah, tanda tanya di sini adalah rule spesial yang berarti semua user yang belum login atau guest atau tamu bisa menggunakannya. Sedangkan add adalah rule spesial yang berarti semua user yang telah login dapat menggunakannya. Nah, sekarang kita lanjut pada level 2-nya yaitu Role Based Access Control atau RBAC-nya. Nah, untuk RBAC-nya ini kita bisa mengatur hak aksesnya user melalui database. Jadi kita bisa mengatur semua akses kontrol user melalui database. Nah, untuk mengimplementasikannya kita perlu menambahkan komponen pada konfigurasinya yaitu Auth Manager. Kemudian di sini ada konsep dasar RBAC-nya. Yang pertama adalah role, kemudian ada permission dan juga rule. Untuk role ini adalah peran dari user tersebut. Contohnya admin, author, user biasa, dan lain-lain. Kalau ada permission, hak-haknya atau apa saja.
Seperti misalkan kita memiliki e-commerce, maka kita bisa menerapkan permissionnya yaitu untuk update item ataupun create item, kemudian delete item dan lain-lain. Itu adalah permissions. Nah, kemudian ada rules. Nah, rules ini adalah sebuah role atau permission yang dapat digunakan oleh user. Di sini contohnya adalah permission update post yang dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Nah, di sini ada beberapa, jika menggunakan DB Manager, kita harus menambahkan beberapa tabel baru untuk menyimpan RPAC tersebut. Nah, di sini ada out item, kemudian out item child, kemudian out assignment, dan juga out role. Nah, jadi misalkan kita ingin menggunakan RPAC ini, kita perlu menambahkan 4 tabel baru ini. Kemudian kita masuk pada contoh role, permission, dan rule. Di sini pada gambar ikan ini ada contohnya. Nah, di sini ada user Jane yang memiliki ID 1 dan juga John memiliki ID 2. Nah, Jane ini admin. Nah, untuk gambar yang atau kotak yang warnanya hijau ini adalah role-nya. Kemudian yang di sini ini adalah permission yang warna biru dan yang ini adalah rule yang warna kuning. Nah, jadi ketika admin di sini ingin melakukan sesuatu, misalkan kita update post, maka dia bisa mengupdate post siapapun karena dia memiliki role admin dan juga role author. Sedangkan jika author saja, dia tidak akan memiliki role admin. Jadi di sini ketika user author ingin mengupdate post, maka dia harus mendapatkan akses true dari rule author ini. Maka dari itu dia akan bisa melakukan update on post, bukan post yang lainnya. Jadi hanya postnya dia sendiri yang bisa diupdate. Sedangkan untuk yang create post ini semuanya bisa melakukan create postnya. Kemudian kita lanjut pada working with passwordnya. Nah, di sini untuk password kita sebagai developer harus mempertimbangkan keamanannya. Meskipun dia sudah ditaruh pada database yang sudah memiliki password, tapi kita perlu melakukan hashing atau encryption. Nah, di sini pada Y2 ini kita bisa menggunakan password hash. Di sini bisa kita lihat contohnya. $app get security kemudian generate password hash. Nah, untuk hashnya sendiri kita bisa menggunakan beberapa pilihan. Pada zaman dulu kita biasanya menggunakan MD5 atau SHA-1. Namun untuk saat ini MD5 dan SHA-1 ini kurang aman karena bisa digunakan metode brute force untuk mengetahui MD5 atau SHA-1 tersebut. Nah, pada saat ini yang cocok untuk melakukan hashing, kita bisa menggunakan bcrypt. Nah, bcrypt ini akan melakukan hashing dan hasilnya akan selalu berbeda sesuai dengan cons yang kita berikan. Kemudian kita masuk ke kriptografi. Nah, untuk kriptografi ini ada beberapa, ada 3 poin. Nah, yang pertama adalah mengenerate data random. Nah, data random ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin menggunakan reset password, contohnya. Nah, ketika kita ingin mereset password, maka kita akan dikirimi link yang mana belakangnya akan ada random string yang panjang. Nah, itu adalah generate data random. Dan juga bisa kita menggunakan misalkan kode OTP. Nah, kode OTP tersebut juga menggunakan generate data random. Kemudian di sini ada encryption dan decryption seperti sebelumnya. Sebelumnya itu hashing. Jadi hashing dan encryption itu beda. Hashing itu satu jalan saja, satu jalur. Jadi ketika kita sudah melakukan hashing, misalkan kita kata-kata password itu sudah kita hash, maka dia tidak bisa kembali lagi. Sedangkan pada enkripsi dan dekripsi ini ada 2 jalur, yaitu ketika kita sudah melakukan enkripsi, mengubahnya menjadi beberapa karakter aneh, kemudian kita bisa melakukan dekripsi dengan dekripsi key-nya. Dari sini ada secret key untuk melakukan atau mengembalikan data tersebut menjadi sebelum dienkripsi. Kemudian di sini ada mengkonfirmasi integritas data. Kemudian ketika kita ingin melakukan konfirmasi apakah data tersebut sudah diubah atau belum oleh user lain, maka kita bisa melakukan konfirmasi integritas data. Pada Y sudah disediakan, kita bisa menambahkan ini get security validate data. Di sini ada datanya, kemudian ada secret key-nya. Kemudian kita lanjut pada best practices-nya. Nah, untuk best practices di sini ada beberapanya. Basic principles yaitu filter input dan juga skip output. Nah, filter input di sini kita perlu memfilter inputan dari user. Biasanya user akan melakukan hal-hal aneh jika dia merupakan basic IT, misalkan menambahkan script atau yang lainnya. Nah, di situ kita perlu memfilter. Kemudian di sini kita bisa menggunakan escape output. Nah, ketika user melakukan hal-hal aneh pada input kita, maka kita bisa melakukan escape pada saat kita mengeluarkan output tersebut.
Jadi kita bisa menggunakan escape pada fitur PHP ataupun Y2 ini agar ketika script tersebut dijalankan atau dikeluarkan pada tampilan, maka dia tidak akan jalan seperti layaknya scriptnya. Dan di sini ada SQL injection. Kita bisa menggunakan bind parameter untuk menghindarinya. Kemudian di sini ada XSS atau cross-site scripting. Kita bisa pakai escape output tadi, karena XSS basicnya itu pada escape output tadi. Kemudian CSRF-nya. CSRF ini biasanya ada token pada saat kita memiliki form. Jadi setiap form itu memiliki token yang berbeda-beda untuk dilakukan validasinya. Kemudian di sini ada avoiding file exposure. Jadi ketika kita memiliki file pada aset kita, pada website kita, diusahakan agar user lain tidak bisa mengaksesnya dari luar website kita. Jadi ketika dia mengaksesnya menggunakan URL yang dia ketahui, maka dia tidak bisa mengaksesnya gitu. Kemudian yang di sini ada avoiding debug info and tools at production. Nah, ketika kita melakukan development, maka kita dalam mode dev. Nah, sedangkan jika ketika user sudah bisa menggunakannya, maka kita pindah pada mode production atau prod. Nah, maka dari itu ketika kita menjalankan mode production-nya atau prod ini, kita perlu mematikan debug info dan juga tools-nya. Nah, kemudian di sini ada using secure connection over TLS. Beberapa website di sini sudah menggunakan HTTPS, jadi kita perlu menghindari penggunaan HTTP karena kurang secure. Kemudian yang terakhir di sini ada secure server configuration. Nah, di sini kita perlu melakukan konfigurasi server yang aman dengan cara yaitu seperti membuka port-port tertentu saja yang digunakan pada aplikasinya. Sedangkan pada port-port lain kita perlu menutupnya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada latihan, ada 1 poin latihan. Pastikan aplikasi yang Anda buat telah merekam konsep-konsep keamanan. Nah, nanti akan kita contohkan cara penggunaan RBAC-nya. Oke, sekian penjelasan tentang security dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.